Pergerakan tanah kembali melanda Dusun Bantar Caringin, Desa Ciharalang, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat pada Senin, tanggal 24 November tahun 2025 dini hari, menyebabkan setidaknya 3 rumah rusak parah dan 8 rumah lainnya terancam. Korban terdampak, Rinrin, menceritakan awal kerusakan terdeteksi sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat ketika ibunya bangun dan terkejut melihat ubin lantai di dapur sudah menyembul atau terangkat meski belum retak. Kerusakan memburuk pada siang hingga sore hari. Bagian yang paling parah terdampak adalah dapur yang kini miring signifikan, termasuk kamar orang tua dan toilet. Dapur mengalami kemiringan parah karena bagian bawah musala yang berdekatan terdapat kolam yang ikut tertarik. Rinrin, yang suaminya baru pulang dari Tangerang setelah kejadian, bersama ibunya kini memilih mengungsi ke rumah tetangga yang kosong. Ia mengaku sudah 3 kali terjadi di rumahnya, namun kali inilah yang paling parah. Kerusakan juga dialami oleh rumah kerabat Rinrin yang bernama Lia Yuliantin. Lia yang mengalami keretakan pada pintu belakang, tembok, dan toilet, membuat bangunan belakang rumahnya miring. Lia mengaku cemas dan takut, sehingga memilih bermalam di rumah tetangga, terutama jika turun hujan. Warga terdampak telah menerima bantuan logistik dari BPBD, Dinas Sosial, Desa, dan Kecamatan. Namun, mereka belum mendapatkan konfirmasi mengenai kajian geologi atau bantuan bahan bangunan untuk perbaikan. Rinrin berharap segera ada kepastian dari pihak terkait agar mereka bisa merencanakan apakah rumah perlu direnovasi atau harus direlokasi. Lia bahkan mempertimbangkan pindah ke kampung halamannya di Panawangan jika harus meninggalkan rumahnya. Warga mendesak pemerintah segera melakukan kajian struktur tanah dan memberikan solusi terbaik mengingat potensi bencana susulan masih mungkin terjadi, terutama menjelang musim hujan. Jadi untuk kronologinya sendiri berawal dari ibu saya yang emang suka bangun pagi. Jadi setiap bangun pagi itu pasti langsung ke dapur karena mau masak lah atau mau beres-beres gitu. Pasti selalu ke dapur awalnya gitu. Pas ke dapur ternyata pas lihat ubin ubinnya udah Retak, nyembul udah gitu. nyembul. Belum retak tapi udah nyembul. Nah, di sekitar jam 2-an saya aku dibangunin kan. Nah, setelah dibangunin itu seperti apa Teh? Apa yang Teteh lakukan? Kaget kah atau seperti apa perasaannya? Dibanguninnya juga emang kaget sih, soalnya kan nggak biasanya dibangunin yang emang Jam 2 gitu ya. Jam 2 banget gitu. Biasanya kan sekitar jam 3, kalau nggak jam setengah 4 gitu. Waktu subuh lah Iya, ya. waktu subuh. Terus pada akhirnya kemarin semakin parah tuh jam berapa sih Teh? Semakin parahnya masuk ke siangan. Siang ya? Dari siang ke sore itu makin parah. Tapi dari sore ke malam nggak terlalu parah. Berarti sudah tidak ada retakan-retakan ya? Masih ada, tapi nggak terlalu yang Parah, signifikan gitu. Okay. Yang paling rusak Teh bagian rumah mana aja sih? Yang paling rusak di dapur pastinya. Di dapur udah miring banget gitu ya kalau di dapur. Terus di kamar juga di kamar orang tua saya gitu. Di WC-nya yang sama juga miring karena ketarik dari musola. Kan musola bawahnya ada kolam gitu. Jadi otomatis pasti ketarik. Soalnya di bawahnya nggak ada sanggan. Oke. Berarti Teh bangunan dapur ini udah miring ya posisinya? Iya, udah miring sekali kalau sekarang. Oke. Udah sampai mana? Nah, Teteh sementara ini apa saja sih yang udah diberesin dari bagian kamar orang tua Teteh yang kena dampak pergerakan tanahnya? Apa aja yang dikeluarkan? Kalau untuk barang semuanya sudah diberesin, udah dikeluarin semuanya. Jadi sudah dipindahkan ke tengah rumah dan ke garasi. Garasi ya. Oke. Berarti Teteh semalam tidur di mana Teh ketika? Kalau semalam saya sama ibu saya di rumah tetangga yang kosong. Oh, ada rumah yang kosong. Iya, karena ada anaknya yang emang lagi merantau gitu, jadi kosong rumahnya. Selain rumah Teteh nih ada rumah warga mana aja atau ada berapa rumah yang Teteh ketahui menjadi yang terdampak pergerakan tanah tuh? Kalau untuk yang terdampak sendiri ada 3 rumah. Kalau untuk yang terancam ada 8 rumah. Yang terdampak itu rumah saya tentunya ya, rumah bibi saya, sama rumah tetangga saya. Kalau yang paling parah itu rumah tetangga saya karena perbatasan, di perbatasan, jadi ikut ke
ikut apa? Ikut ke perbatasan tanahnya itu. Oh, kayak kebelah Jadi, gitu ya. iya. Mm-mm. Jadi emang ikut ke perbatasan yang miringnya, Oke. ikut ke bawah. Kalau yang saya mah kan cuma dapur aja Bagian ya. belakang aja ya. Bagian belakang aja. Oke. Teteh ini pertama kali terjadi atau seperti apa sih pergerakan tanah tuh? Kalau di rumah saya mah udah ketiga kalinya. Ini yang paling parah gitu. Kalau misalnya yang lain, mungkin yang lain mah ada yang kena, ada yang enggak gitu. Tapi di sini udah 3 kali. 3 kali ya di rumah Iya. teteh mah. Kalau sebelumnya sudah ada kajian belum teh dari geologi yang datang ke area rumah teteh ini? Untuk dari geologi sendiri belum ada. Belum pernah ada ya. Belum pernah ada. Kalau yang hari ini kan terparah ya, yang saat ini terparah, itu ada nggak informasi dari pihak desa atau kecamatan yang mungkin nantinya akan ada geologi gitu untuk meneliti kontur tanah di rumah teteh, ada informasi nggak? Kemarin itu katanya mau ada, tapi Belum tahu ya. belum ada konfirmasi lanjutan. Oke. Sejauh ini teh, bantuan apa saja sih yang sudah diberikan ke keluarga teteh? Ya, bantuan dari BPBD sudah ada kemarin. Terus barusan juga ada dari kecamatan. Dari dinas sosial ya, disalurkan lewat kecamatan. Iya. Teteh, gimana sih perasaannya ketika melihat kondisi bagian dapur rumah teteh rusak seperti itu? Takut atau gimana, dihantui rasa takut atau enggak sih? Sebetulnya kalau rasa takut sih ada, cuma karena mungkin sebelumnya pernah terjadi, jadi agak enjoy aja gitu, nggak terlalu takut. Kalau dilihat takut atau enggaknya, mungkin ada takut karena ini yang terparah gitu. Tapi kalau misalnya dibilang takut banget juga enggak, soalnya udah pernah gitu. Pernah mengalami ya? Pernah mengalami, jadi kayak udah biasa tapi takut gitu. Oke. Nah, kalau ini sekarang kan teteh tinggal di rumah tetangga. Kalau seandainya nanti ada geologi yang meneliti misalkan dan mengharuskan teteh dan keluarga direlokasi ya atau pindah rumah, itu gimana teh tanggapannya? Untuk saya sendiri ya, saya sebenarnya mah nggak mau ya teh, karena kan yang pertama nggak punya tanah lagi, belum punya tanah lagi. Yang kedua harus mulai dari awal lagi tuh lama. Membangunnya gitu. ya. Iya. Berarti agak ada pertimbangan ini ya, yang kalau harus relokasi gitu. Paling alternatifnya apa sih teh ketika teteh nggak mau relokasi, misalkan si bagian dapurnya dirobohkan atau seperti apa nanti rencana keluarga? Kalau untuk rencana keluarga sih dapurnya dipotong jadi dipisah. Terus yang bisa diselamatkan mungkin dibangun kembali. Oke, diperbaiki berarti ya, diperbaiki. direhab. Kita teh memang kejadian ini sering terjadinya di musim hujan aja atau gimana sih teh? Kebanyakan di musim hujan, dulu juga di musim hujan gitu. Berarti kemarin juga sebelum kejadian hujan deras mengguyur wilayah ini ya? Iya. Seharian? Dari siang sekitar jam 2 siang sampai malam. Oke. Harapannya teh untuk pemerintah ataupun teteh sendiri seperti apa sih? Ya harapannya sih mungkin segera ini ya teh ya, segera dikonfirmasi ulang gitu, gimana kelanjutan dari kasus ini gitu, agar kedepannya saya bisa merencanakan gitu sama keluarga, merencanakan apakah akan direnovasi ulang atau bagaimana gitu. Oke, sampai saat ini tapi belum ada konfirmasi terkait perbaikan ya? Belum ada. Oke.